Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Taurik Arizul Ahsan dengan NIM 19650026. Pada video kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah praktikum basis data, saya akan menjelaskan mulai dari awal proposal, kemudian nanti akan saya demokan program, dan yang terakhir adalah laporannya. Langsung saja kita mulai. Untuk proposal ini pada halaman pertama terdapat cover, kemudian yang melatar belakangi kenapa saya memilih judul Sistem Database Aplikasi Penjualan Tanaman Agronika, karena dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat ini banyak yang dilakukan pembibitan, termasuk ini pembibitan ini di daerah Kelurahan Milir di Kabupaten Madiun yang bernama Agronika Nursery. Ini merupakan tempat pembibitan dari ayah saya, sehingga ini alasan yang melatar belakangi saya melakukan memilih judul ini. Kemudian untuk rumusan masalah, nanti bagaimana IRD atau Entity Relationship Diagram dari sistem database penjualan tanaman agronika. Kemudian skema tabelnya seperti apa dan query-nya, bagaimana tampilan user interface dan demo sistem database penjualan. Nah, langsung saja untuk Entity Relationship Database. Ini terdapat 3 entitas. Yang pertama adalah kategori, yang kedua adalah tanaman, selanjutnya penjualan dan kasir. Di mana kategori ini memiliki primary key ID kategori. Nah, ini nama kategori ini sebagai atributnya. Terus ini berrelasi dengan tanaman, dengan entitas tanaman, di mana relasinya adalah one to many. Ya. Tanaman di sini terdapat primary key ID tanaman, kemudian ada atribut lainnya, nama tanaman, harga, tinggi, umur, dan media. Nah, dimana misalkan tanaman di sini adalah jeruk. Nah, itu jeruk itu nanti memiliki kategori yaitu buah. Ya, kategori di sini nanti hanya 3, yaitu buah, sayur, dan bonsai. Kemudian ada data nota, ini hasil dari relasi. Ya, sebelumnya tanaman ini berrelasi dengan entitas penjualan. Entitas penjualan di sini memiliki primary key nomor nota, nama terus kemudian terdapat atribut nama pembeli, tanggal, dan total. Nah, berrelasi dan menghasilkan entitas baru, yaitu jumlah tanaman dan jumlah harga, ya, yang memiliki relasi many to many. Kemudian dari penjualan ini yang mendata adalah kasir. Nah, kasir di sini lebih dari 1. Tentunya perlu dibuatkan entitas tersendiri, yaitu ID kasir, nama kasir, alamat, nomor telepon, dan password. Dan juga sebagai sistem untuk login pada halaman aplikasinya nanti, maka diperlukan sebuah password, ya, agar tidak sembarangan orang bisa mengakses aplikasi tersebut. Ini penjelasannya. Kemudian pada skema tabel dari 4 entitas tadi menghasilkan 5 tabel, di mana terdapat tabel kategori, terdapat tabel tanaman, tabel detail nota, tabel penjualan, dan tabel kasir. Ya, tabel detail nota tadi merupakan gabungan dari relasi tanaman dengan penjualan. ID tanaman di sini menjadi foreign key pada detail nota,
Dan nomor nota pun juga menjadi foreign key pada detail nota sekaligus menjadi primary key. Jadi primary key-nya adalah 2 ya. Setiap ID tanaman tertentu dengan nomor nota tertentu tidak dapat diulangi pada detail nota, hanya 1 kali. Jadi misalkan tanaman jeruk, kemudian nomor notanya N001, maka pada nomor nota tersebut tidak dapat dilakukan tanaman 2 kali. ID tanaman tidak boleh diulang sebanyak 2 kali pada detail notanya. Tapi dengan nomor nota yang berbeda didapatkan ID tanaman yang berbeda pula. Di sini ID kategori juga menjadi foreign key atau kunci tamu untuk mempersingkat. Ya. Ini ID kasir juga menjadi foreign key, ya, menjadi kunci tamu pada tabel penjualan. Terus kemudian beberapa query yang digunakan, query pembuatan database. Ini yang pertama adalah membuat tabel. 5 tabel tadi dibuat semua sesuai dengan tipe datanya, varchar ya, pada ID kategori menggunakan varchar karena menggunakan beberapa huruf seperti nota itu saya menggunakan N001. Nah, terus kemudian pada tanaman juga menggunakan varchar yang menggunakan integer hanyalah harga, tinggi, umur, ya seperti ini, jumlah tanaman dan jumlah harga. Dan saya menggunakan tipe data date untuk tanggal, untuk pendataan tanggal. Kemudian setelah membuat tabelnya, saya menambahkan beberapa primary key, ya, seperti kategori tadi, primary adalah ID kategori. Terus tabel tanaman, primary key-nya adalah ID tanaman dan seterusnya. Setelah menentukan primary key, saya juga menentukan foreign key pada tiap tabelnya. Tabel tanaman tadi menambahkan foreign key ID kategori. Ya, sebelumnya sudah dibuatkan terlebih dahulu ID kategori yang bereferensi dengan tabel kategori dengan primary key-nya ID kategori. Kemudian untuk menambahkan atau insert untuk tabel kategori, yaitu insert into category values K01 buah, ini kurang titik koma. Kemudian tanaman yang menggunakan varchar T001 ini. Kemudian query menambahkan penjualan, detail nota, insert, menambahkan kasir, insert. Untuk menampilkan tanaman sendiri, saya membuatkan tabel, select ID tanaman dan seterusnya, where ID, dan menggunakan inner join karena saya juga ingin menambahkan nama kategori pada tabel tanaman, sedangkan nama kategori ini terletak pada tabel yang berbeda, sehingga diperlukan inner join agar dua tabel dapat ditampilkan secara bersamaan. Ya, untuk menampilkan penjualan ini select semuanya. Untuk menampilkan detail penjualan, untuk detail sendiri ini terdiri dari detail nota dan penjualan. Detail nota ya menggunakan inner join lagi, ini inner join tanaman on detail tanaman. Kemudian pada query menampilkan kasir, ini select all star ini from tabel kasir.
Ini untuk user interface-nya. Ini untuk tampilan login program penjualan tanaman agronika. Ini username ini maksudnya adalah ID kasir, ataupun nanti saya menambahkan operasi admin agar bisa melihat tabel kasir secara keseluruhan termasuk dengan passwordnya. Selain admin, maka tidak bisa digunakan untuk melihat password dari kasir. Kemudian ini mode admin, ini dapat melihat password siapa saja, password apa saja pada kasir siapa saja yang telah didata, dan dapat melakukan penghapusan pada tabel. Pada ini tampilan dashboard, ini menambahkan kemudian ini adalah tampilan daftar tanamannya. Ini termasuk kategori ya, karena inner join. Ini penjualan, detail penjualan, ini lebih detail lagi, nomor nota, ini diulang ya. Kemudian tampilan kasir seperti ini, sama hampir mirip dengan mode admin tapi tidak terdapat password. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan. Mungkin saya akan jelaskan sedikit terlebih dahulu apa saja yang ada pada program. Yang pertama, untuk koneksi, ini saya menggunakan driver manager dari MariaDB. Ini dengan nama tabel agronika, passwordnya adalah ini. Kemudian data penjualan ini merupakan array lokal, penyimpanan lokal ya, sederhana, struktur data sederhana ya. Saya menggunakan array, dimana sebelum saya inputkan pada database, nanti akan saya masukkan dulu ke dalam array. Ini terdapat get, terus ini pada konstruktornya saya inisialisasikan parameternya. Ini get ID tanaman untuk mengambilnya. Sekaligus saya melakukan penjumlahan, atau ini untuk jumlah harga, dari harga ini saya kalikan dengan jumlah tanaman dengan get harga. Kemudian untuk penjualan agronika, kelas penjualan agronika di sini terdapat beberapa metode yang berfungsi untuk pengoperasian seperti insert, update, delete. Ya, ini pada array ya. Jadi sebelum saya masukkan, saya insertkan terlebih dahulu pada array ya, sementara ini elemennya 0. Kemudian ini akan menambahkan, ini tidak akan menambahkan jika ID tanamannya sama dengan sebelumnya. Kemudian ini jika tidak sama maka akan menambahkan penjualan ya, jumlah ID tanaman, nama tanaman, jumlah tanaman. Nah, dari ini ketika dimasukkan berulang kali, misalkan 3 kali atau 4 kali, jumlah tanamannya ini akan ditotal untuk mencetak nota. Kemudian ini saya tampilan loginnya. Ini source code dari login. Ini admin, ketika adminnya sama dengan admin, maksud saya admin ini sama dengan admin, maka yang tampil adalah mode admin. Kemudian jika kasir sesuai dengan ID kasir dan password, maka di kasir yang muncul nanti tampilan kasir siapa, nama kasir siapa yang muncul pada dashboard itu tergantung pada ininya. Jadi pada view into ini nama kasir ini tergantung pada ID dan password. Admin mode yang tampilannya seperti ini hanya menampilkan
tabel dari database, kemudian dapat melakukan penghapusan. Oke, coba kita run program. Mulai dari login. Untuk yang pertama adalah admin, dengan password juga admin, maka yang tampil adalah ini. Ini dapat dihapus salah satu. Kemudian KS kemudian tadi sudah terhapus satu. Jika kita ingin masukkan ini Hamdan, nama kasir Hamdan yang akan muncul pada tadi Hamdan, maka dengan menggunakan KS02 dan HAM32. KS02 dengan password dan HAM32. KS02 dengan password dan HAM32, maka yang tampil adalah Hamdan ya, ini dengan ID KS02. Nah, untuk dashboardnya, nomor notanya ini tidak boleh sama. Ini N006 berarti N0007. N0007. Kemudian nama pembeli ini tergantung yang beli. Misalkan namanya adalah Pak Junaidi. Nah, dengan ID tanaman, ini pada daftar tanaman, ini dapat ini dilihat yang tersedia ini. Misalkan saya ingin membeli tanaman durian dengan harga 55.000, T009, T009, dan sawo T006. T009 dengan jumlah tanaman misalkan 1, tambahkan misalkan T006, jumlahnya 2, tambahkan, maka ini jumlah harga dari perkalian ini nanti akan ditotal pada ini sesuai nota. Kemudian tanggalnya menggunakan JDate ini, atau mungkin tanggal 23. Ini bisa misalkan mungkin kita hapus satu durian, kita hapus, mungkin salah input jumlah, kita hapus. Enggak, kita pengen ganti tanaman durian, kita hapus. Pengen ganti tanaman jambu, berarti T005. Kita ingin menambahkannya 3. Nah, ini salah. Ini dapat kita perbarui. 3, perbarui. Nah, ini misalkan pengen tambah lagi 4, berarti perbarui. Nah, kemudian ini harganya mengikuti. Dari jumlah harga ini akan ditotal. Jumlah harga sawo dengan jumlah harga jambu akan ditotal. Kemudian dilakukan cetak nota ini, dilakukan operasi input ke database, insert into database ya. 2 tabel sekaligus. Coba kita cetak nota. Ini kita lihat penjualan Pak Junaidi. Pak Junaidi ini yang melakukan transaksi pada tanggal 23. Ini kita dapat melihat detail dari nota ini. Dan 007 melakukan jambu, jumlah harganya 120, dan Pak Junaidi yang membeli sawo tanaman
140.000. Kembali. Kemudian kita mungkin ingin menghapusnya. Ketika dihapus salah satu, maka dua sekaligus akan hilang, akan terhapus. Yang memiliki N007. Kita coba N007. Kita lihat, nah akan terhapus. Kalau detailnya ini hanya salah satu. Nah, sini. Kemudian data kasir ini terdapat tiga orang kasir karena tadi sudah dihapus salah satunya. Kita keluar. Yes. Untuk laporannya, ini untuk laporan akhir. Ini tadi sudah saya jelaskan pada video demonstrasi sekaligus. Ini berapa kode baris kodenya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.